Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Safira, berasal dari lingkungan Curug Sekolah. Saya mahasiswa TIT Al-Khairiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesaksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti dari ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Kata tasyabaha dan istabaha sama dengan asbaha atau mirip, semua sama satu dengan yang lain sehingga menjadi kabur tercampur. Sedangkan secara terminologi, mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Contoh, surat At-Toha ayat 5 yang artinya Allah yang Maha Pemurah yang bersembayam di atas ar-rasy. Dalam perkembangannya, eksistensi ayat-ayat mutasyabihat menunjukkan adanya kesamaran maksud syara dalam pemahaman penafsir sehingga sulit dipahami umat. Hal ini disebabkan karena bisa ditakwilkan dengan macam-macam interpretasi karena sebagian besar merupakan hal-hal yang pengetahuannya hanya dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebab-sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran. Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi meringkas ada 3 sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran, yaitu 1. Disebabkannya oleh ketersembunyian pada lafal, 2. Disebabkan oleh ketersembunyian pada makna, dan 3. Disebabkan oleh ketersembunyian pada makna dan lafal. C. Macam-macam kriteria ayat muhkam dan mutasyabih. Ali Ibnu Abi Thalha memberikan kriteria ayat-ayat muhkamat sebagai berikut, yakni ayat-ayat membatalkan ayat-ayat lain, ayat-ayat menghalalkan, ayat-ayat mengharamkan, ayat-ayat yang mengandung kewajiban, ayat-ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang telah dibatalkan, ayat-ayat yang dipertukarkan antara yang dahulu dan yang kemudian, ayat-ayat yang berisi beberapa variabel, ayat-ayat yang mengandung sumpah, ayat-ayat yang boleh diimani dan tidak boleh diamalkan. Pada intinya, ayat-ayat mutasyabihat pemahamannya sebagai berikut. 1. Ayat-ayat mutasyabihat tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. 2. Ayat-ayat mutasyabihat dapat diketahui oleh penafsir dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. 3. Ayat-ayat mutasyabihat hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan syai'in, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. D. Adapun pendapat ulama tentang ayat-ayat mutasyabih. Pada dasarnya perbedaan pendapat para ulama dalam menanggapi sifat-sifat mutasyabihat dalam Al-Quran dilatar belakangi oleh perbedaan pemahaman atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 7. Subhi Al-Sholih membedakan pendapat para ulama ke dalam 2 mazhab, yaitu mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat 125 mustasabihat ini dengan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Para ulama salaf mengharuskan kita berwakaf atau berhenti dalam membaca Quran surat Al-Imran ayat 7 pada lafal zalalah. Mazhab ini juga disebut mazhab mufafidah atau tafwid. Mazhab khalaf yaitu orang-orang yang mentawakilkan atau menangguhkan lafal yang mustahil zahirnya kepada makna yang layak dengan zat Allah dalam memahami Quran surat Al-Imran ayat 7. Mazhab ini mewakafkan bacaan mereka pada lafal warra sikhu na'fil ilmi. Mazhab ini disebut juga mazhab mu'awwilah atau mazhab takwil. Hikmah dan nilai-nilai pendidikan dalam ayat-ayat muhkam dan mutasyabih.
Ada beberapa hikmah tentang adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Di antara hikmahnya adalah: 1. Andai kata seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sinarlah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat-ayat yang jelas. 2. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia orang yang benar keimanannya, yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak, tidak mungkin tercampur dengan kebatinnya. Tidak akan datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, lagi yang maha terpuji. Quran Surat Fussilat ayat 42. 3. Memperlihatkan kelemahan akal manusia. Tegurlah bagi orang-orang yang mengutak-atik ayat-ayat mutasabih. 4. Membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. 5. Mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.